Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Ka'bah An-Nur, tak lupa juga bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat kajian khusus malam Selasa rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Di malam yang cukup sejuk ini, Allah taala izinkan kita untuk bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada takmir yang mengizinkan kami untuk tiba datang di sini. Kesempatan di mana sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan apa? Bulan Ramadan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. 2 minggu yang lalu kami sudah mempersiapkan materi untuk persiapan bulan Ramadan, tapi karena satu dan lain hal libur jadi tidak bisa disampaikan. Dan waktu yang akan kita gunakan nun sewu niki Pak Ketua Takmir, mangke wonten Senin, Selasa, Kamis, Senin, Selasa. Kangsel dinten nggih, mboten teman-teman nggih. Masyaallah. Kula pun diskusi kali Ustaz Bowo nggih. Niki jadwalnya Ustaz. Responnya masyaallah luar biasa panjenengan. Kelewehan lagi. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat nih Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, bulan Ramadan itu kan cukup lama nggih waktunya nggih. 30 atau 29 hari. Dan di dalam bulan Ramadan itu banyak hal yang harus kita lakukan, ya, terutama amalan wajib. Dan salah satu anjuran dan arahan para ulama, manakala ada sesuatu yang wajib dilakukan, maka wajib pula untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan. Kewajiban berupa amal, jika ingin melakukannya maka kita harus mengetahui, ya, wajib mengetahui ilmu tentang amal itu, ya, yaitu nama puasa, ya. Kemudian alasan yang lain kenapa kok kita ingin membahas materi ini, yang persiapan di bulan Ramadan, karena orang biasa beramal itu ada peluang kurangnya mboten? Paham pertanyaannya? Ada kesempatan atau peluang napa mboten tiyang niku nek badhe ngibadah peluang kurang di dalam beramal? Ada nggih? Ya. Apalagi bulan Ramadan, ya. Orang yang enggak belajar tentang puasa dan amal-amal di bulan Ramadan itu akan melakukan ibadah secara biasa, kebiasaan. Bahkan karena waktu 1 tahun kebiasaan itu mungkin jadi apa? Kelalen kan gitu nih, lupa. Oleh karena itu perlu, ya, pengajian seperti ini setiap bulan atau menjelang bulan Ramadan, supaya manakala kita masuk bulan Ramadan kita bisa menyerahkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sempurna. Keadaan apa? Sempurna. Kita sudah berusaha sempurna saja bisa jadi apa? Taksiku kurang. Apalagi kalau tidak dipersiapkan. Baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga arahan para ulama, di antara fikih yang perlu dipahami adalah fiqhul munasib, ya. Fiqhul munasib.
fikih yang sesuai dengan keadaan. Fikih yang sesuai dengan keadaan. Kalau kita menghadapi suatu keadaan, maka mengetahui fikih tentang keadaan tersebut menjadi sesuatu yang lebih prioritas. Dan keadaan kita saat ini adalah menjelang bulan apa? Bulan suci Ramadan. Maka dari itu di flyer yang kami buat, kami sampaikan di situ dalam rangka mempersiapkan masyarakat muslim menjelang bulan Ramadan dalam masalah ilmu, Takmir Masjid Ka'bah An-Nur menyelenggarakan kajian intensif. Kami mencatut nama takmirin apa niki. Jadi intensif ini artinya pengajian yang banyak untuk mengejar apa? Materi persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Baik. Kinten-kinten kiat betul Bapak Ibu. Insyaallah nggih. Namung lenggah tok iki ya. Mboten kados pemateri kan kudu mempersiapkan. Baik. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Materi yang akan kita bawa pada malam hari ini dan pada malam besok kita ambil dari satu kitab karya Al-Imam Al-Aiz Al-Allamah Al-Aiz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Beliau itu merupakan seorang imam Al-Imam seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah. Dan beliau menulis kitab Maqasidus Siyam. Kalau kita terjemahkan maksud-maksud berpuasa. Di kitab ini disebutkan 10 bab. Pinten? 10 bab 10 bab terkait dengan puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Tapi kula yakin mboten saged rampung, sehingga materi yang akan kita bacakan hanya sekenanya saja. Dan rencana pada malam hari ini materinya itu hanya 2 bab. Yang pertama, fasal awal yaitu wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kedua keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Bismillah, kita mulai nggih. Niki pengawasannya rada cepet nggih. Niki satu materi nggih satu malam ini. Sekitar 42 halaman. Tapi saya cuma bacakan beberapa mawon, tidak semuanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam As-Sulami rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman. Kitabus Shaumi, kitab puasa. Wa fihi 'asharatu fusulin. Di dalam kitab puasa ini ada 10 bab. Al-faslul awal fi wujubihi. Pasal yang pertama mengenai kewajiban. Kewajiban apa? Berpuasa. Di dalam bab ini Bapak Ibu, penulis yaitu Al-Allamah Al-Aiz bin Abdissalam rahimahullah menyebutkan 2 dalil, menyebutkan kalih dalil. Dalil pertama dari Al-Quran, dalil kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Quran, kata beliau, qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kata beliau, makna dari la'allakum tattaqun adalah la'allakum tattaqunan nara bisaumihi. Maknanya adalah supaya kalian terlindungi dari neraka. Ittaqu, tattaqu itu dari kata wiqayah. Wiqayah itu pembatas. Pembatas artinya kita terlindungi dari neraka.
Dengan apa? Dengan puasa. Fa inna shaumahu sababun li ghufranidz dzunubi al-mujibati lin-nari. Karena puasa itu sebab apa? Sebab terampuninya dosa. Dan dosa apabila tidak diampuni oleh Allah akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Baik, ini yang pertama. Kata beliau, wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu. Yang pertama, pondasi yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah dan mengkufuri, mengingkari semua selain Allah. Wa iqamis salati. Yang kedua, pondasi kedua adalah mendirikan salat. Wa itaiz zakati. Pondasi ketiga membayar zakat. Wa hajjil baiti. Pondasi keempat haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan. Yang kelima, pondasi kelima apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Di situ disebutkan kata kutiba, ya, kata apa? Kutiba, ya. Yang mana kata para ulama, kata kutiba di dalam Al-Qur'an atau kata kataba itu mengandung makna wajib, ya, diwajibkan, ya. Diwajibkan apa? Asyam, berpuasa. Tapi di dalam surat ini Bapak Ibu hanya disebutkan kata asyam, boten disebutkan kutiba alaikum siyamu Ramadan. Tidak dikatakan diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan di dalam ayat ini. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah puasa Ramadan? Dari mana kita tahu? Dari ayat setelahnya. Setelah ayat ini 183, di ayat 185 Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di sini disebutkan syahrul Ramadan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Yang diwajibkan syahrul Ramadan alladzi, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kemudian setelah menyebutkan ayat ini Allah Ta'ala katakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menemukan, mendapati dirinya di kehidupan dunia mendapati bulan Ramadan, maka berpuasalah, ya. Jadi ini dalil Bapak Ibu mengapa kok ayat 183 padahal cuma disebutkan asyam itu maksudnya adalah bulan Ramadan, koneksinya atau hubungannya dengan ayat berapa? 185. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang dibacakan, kita mengetahui bahwa Islam itu seperti bangunan. Islam itu seperti apa? Bangunan. Ada pondasinya. Yang mana kalau tidak ada pondasi berarti roboh, ya. Dan salah satu pondasi Islam adalah apa? Puasa di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama itu syahadat, yang kedua apa? Mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat apa? Haji ke Baitullah, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Ya, 5 hal ini adalah pondasi atau rukun Islam. Kalau orang sampai mengingkari niku mboten percaya. Mboten percaya salah satu dari rukun Islam ini dan dia tidak melakukannya, orang tersebut masuk dalam kategori orang kafir. Dan kami kembali mengingatkan, ini
Ramadan. Sya'ban tinggal kurang lebih 9 atau 10 hari lagi. Saya sudah sampaikan belum mereka. Kalau punya hutang puasa, dia harus nyarutang sebelum apa? Puasa atau Ramadan setelahnya. Ya. 1 tahun ini sudah diberi kesempatan, kok gak nyarutang sampai ketemu Ramadan malih, dia itu sudah dapat hukuman banyak. 1, dia melakukan dosa besar. 2, dia wajib bertobat. 3, dia harus mengqadha puasanya. 4, dia harus memberi makan kepada orang miskin, fakir sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Yang kelima, kalau dalam 1 tahun dia dia tidak melakukannya dengan keyakinan puasa Ramadan gue ora wajib, orang tersebut orang kafir. Ya. Tapi kalau misalkan gak melakukannya, males, tapi hatinya masih yakin itu adalah rukun Islam, kewajiban yang harus ditunaikan, dia melakukan dosa besar. Nah, ini tinggal 10 hari lagi nih Bapak Ibu. Nek bonten ngantos ketemu kepanggih napa Ramadan kok ora puasa, orang qadha, maka siap-siap dapat hukuman dari Allah. Ya. Baik, kami mengingat mohon nggih. Sampun, ini kewajiban apa? Kewajiban dan dalil wajibnya puasa Ramadan. Kemudian kata beliau, kata Al-Aiz bin Abdul Salam rahimahullah taala, al-faslu tsani. Niki kula radi cepet nggih Bapak Ibu nggih. Kula mboten berharap Bapak Ibu bener-bener paham nggih. Tapi sedikit banyak mugi-mugi nyantel nggih. Ada hal-hal yang saya gambarnya begini Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan dengan tempo yang lebih cepat dari biasanya, harapannya nanti ketemu hal-hal yang baru tahu. Biasanya kan apa? Kelingan nggih. Nah, itu yang kami targetkan. Jadi nanti kalau kami sampaikan sesuatu yang oh iya, berarti kelingan, tinggal diamalkan. Ya. Jadi targetnya adalah kami menyampaikan sesuatu yang penting tapi dari ngertos gitu. Jadi tidak berharap Bapak Ibu nanti bisa mengulangi apa yang kami sampaikan 45 menit lagi gitu. Ya, kami menyampaikan kurang lebih 45 menit, nanti di rumah menyampaikan 45 menit lagi, kan nggak mungkin gitu ya. Baik. Lanjut nggih, al-faslu tsani fi fadhailihi. Pasal yang kedua tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Penulis yaitu Al-Aiz bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullah, setelah menyebutkan kewajiban, beliau menyebutkan keutamaan. Dan ini kebiasaan para ulama. Setelah menyebutkan apa? Kewajiban, disebutkan apa? Keutamaan. Ya, ini supaya apa? Supaya orang yang belajar itu tergugah, termotivasi, jadi semangat. Bapak Ibu coba kalau kita masalah pekerjaan, ada pekerjaan dan harus melakukan ini, kira-kira rasanya gimana? Semangat ya? Semangat karena ada embel-embel apa? Wajib. Nek bisa gajinya 1 miliar sebulan, langsung semangat malih kan? Karena ada embel-embel. Ya. Begitu pula dengan puasa. Setelah puasa itu diwajibkan, ternyata kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, di balik kewajiban berpuasa itu banyak sekali hikmah dan fadilah yang terkandung. Ya. Kami sebutkan di sini, lisaumi fawaid. Puasa Ramadan itu memiliki banyak sekali faidah dan fadilah. Raf'ud darajat. Nah, ini beliau menuliskan ini secara umum. Yang pertama, derajat manusia terangkat. Ya, derajat diangkat oleh Allah. Wa takfirul khati'at. Ya, dosa-dosa terampuni. Wa kasrus syahawat. Ya, hawa nafsu terhancurkan. Ya.
Satu apa? Derajat diangkat. Kedua, dosa-dosa terampuni. Ketiga, hawa nafsu terhancurkan. Atau kata-katanya menghilangkan hawa nafsu. Yang keempat, taktsirus shadaqat wa taktsirus shadaqat. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, seseorang itu bisa menjadi orang yang memperbanyak sedekah. Kelima, wa tawfirut ta'at. Dengan berpuasa, seseorang bisa memaksimalkan ketaatan. Keenam, wa syukru alimil khafiyat. Dengan berpuasa, dia mampu mensyukuri perkara-perkara yang tersembunyi. Setelah berpuasa, kita kan merasakan apa? Lemes, merasakan lapar, merasakan haus. Ya, dengan rasa-rasa ini, dia teringat dengan orang-orang yang rezekinya kurang dari kita. Ya, sehingga kita bisa bersyukur. Dan yang ketujuh, wal inzijar al khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dengan berpuasa, seseorang bisa mengendalikan diri dari bisikan-bisikan untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan apa? Perbuatan dosa. Ya. Baik. Ada 7 nggih? Bisa diulangi? Ya. Ada 7 nggih, mudah-mudahan dihafal lah. Baik. Nanti kalau ini di-upload mboten, Pak? Oh, belum tahu. Ya. Oh, nggih. Nanti kalau udah ada rekamannya atau ada audionya, bisa apa? Diulang lagi nih. Nih. Setelah menyebutkan 7 tadi Bapak Ibu, Al-Aiz bin Abdissalam itu menyebutkan dalilnya, dalil-dalil. Ya. Nah, materi yang kami sampaikan tadi itu baru segini. Ya. Sisanya masih segini. Ya. Sehingga Bapak Ibu, kami hanya sekenanya saja. Tapi bagusnya dari apa yang beliau sampaikan itu sudah menyebutkan poin-poin pentingnya. Yang pertama wajibnya sudah nih, dalil surat Al-Baqarah sama hadis Ibnul Islam. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua atau bab yang kedua menyebutkan poin-poin kenapa kok puasa itu memiliki banyak keutamaan, faidah. Ya, mengangkat derajat, mengampuni dosa, terus apa? Menghilangkan hawa nafsu dan seterusnya, ada 7. Itu sudah cukup sebetulnya. Ya. Tapi alangkah tidak beradabnya kalau kita nggak melanjutkan, kalau kita mampu. Ya. Sehingga selanjutnya kami bacakan apa yang beliau tuliskan di sini, ya, berupa dalil dan alasan-alasan mengapa 7 hal tadi disebutkan oleh Al-Aiz bin Abdissalam As-Sulami rahimahullah. Baik, kami bacakan dulu nih Bapak Ibu. Ini poin yang pertama dulu, yaitu puasa bisa mengangkat apa? Derajat seorang hamba. Masya Allah. Fa amma raf'ud darajat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa itu bisa mengangkat derajat seorang hamba berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 6 hadis. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika telah tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih. Hadis qudsi yang kedua, kullu amali ibni adam lahu. Setiap amal Bani Adam itu untuknya, manfaatnya kembali untuk dirinya. Illa siyam, kecuali amal ibadah berupa apa? Puasa. Fa innahu li, ya, puasa itu untukku. Ya. Baik, karena waktunya semakin mepet, kami bacakan berdasarkan apa yang kami ingat saja, gitu. Yang kami ingat dari apa yang kami pelajari di sini. Yang pertama, idza jaa Ramadan, jika telah tiba bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebetulnya Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam rahimahullah itu mengatakan
Taftihul abwabil jannah fa ibaratun an takthiri ta'ati al-mujiba li fathi abwabil jinan. Beliau itu menafsirkan hadis ini dengan kata-kata filosofis. Dengan kata-kata apa? Filosofis ngertos Pak Bu. Filosofis itu makna apa ya? Ahli kalam ya. Seperti kalau kita katakan filsafat seperti itu. Jadi memalingkan ya. Kalau di hadisnya itu kan disebutkan secara jelas bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maknanya sudah jelas. Ini kata-kata dan makna yang dipahami oleh generasi awal umat Islam. Kemudian Al-Aziz bin Abdus Salam itu menafsirkan maksud dari membuka pintu surga adalah ibarah, ungkapan yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana amal-amal itu dibuka. Amal-amal itu banyak dilakukan sehingga dengan banyaknya amal ibadah kemungkinan besar banyak orang bisa masuk surga. Ya. Tapi oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, perkataan beliau ini kemudian diberi komentar ya, dijelaskan oleh beliau makna ini agaknya kurang tepat karena perkataan dan penjelasan filosofis itu tidak ada di zamannya Nabi dan para sahabat. Sehingga yang kita yakini Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga benar-benar dibuka. Gak ada filosofisnya. Pintu neraka ditutup, benar-benar ditutup, dan setan-setan benar-benar apa? Dibelenggu, gitu nggih. Baik. Nah, sebetulnya masih ini saya membacakan Bapak Ibu, membacakannya itu loncat-loncat. Sebetulnya beliau menyebutkan dalil 1 2 3 sampai 6, habis itu baru dijelaskan. Tapi mohon izin kami menyampaikannya itu langsung ke yang beliau jelaskan supaya lebih dipahami, gitu nggih. Nah, yang pertama ya, dalil yang pertama kita bahas dulu. Maksud daripada setan-setan diapakan? Dibelenggu. Setan niku wonten pinten Bapak Ibu? Setan itu ada berapa? Kutil anak pocong bukan. Setan itu yang disebutkan di dalam hadis itu ada apa? Ada beberapa. Ada yang setan itu musriqatu al-khabar ya, mendengarkan apa? Kabar dari langit ya. Ada juga setan yang senang mengganggu orang sholat tapi sanes lare alit. Ini namanya khinzab ya. Setan itu namanya khinzab ya. Ada sahabat yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika aku sudah takbir kok aku terasa diganggu oleh setan, gak bisa khusyuk, baca Qur'annya juga gak jelas. Kata Nabi, dzaka khinzabun, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab ya, itu setan namanya siapa? Khinzab. Nah, di bulan Ramadan kata Nabi kan sufiyatatis syayatin, setan-setan apa? Dibelenggu. Setan yang mana yang dibelenggu ya. Jadi setan itu Bapak Ibu ya, bukan maring wong. Setan itu ada yang di luar kita, ada yang di dalam kita. Kalau di dalam kita itu namanya korin. Kenapa? Korin. Tapi sanes apa ya? Kalau sudah muncul di film itu kadang memalingkan apa? Konsentrasi. Kan ada film jin korin gitu. Raine ireng, klambine ireng, rambutnya awat-awutan. Itu mboten ya. Ini jin korin enggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi setiap manusia itu punya korin. Punya setan yang membisikin apa? Membisiki hati untuk melakukan keburukan. Di bulan Ramadan yang dibelenggu oleh Allah bukan korin kita, bukan setan yang ada di dalam diri kita, tapi yang dibelenggu oleh Allah itu setan-setan di luar kita ya. Sehingga kalau orang itu puasa tapi nggak bisa mengendalikan dirinya, maka dia itu masih mengikuti sinten? Setan. Puasanya nggak fungsi gitu ya. Baik, sampun nggih. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kembali ke dalil yang pertama.
Kembali ke dalil yang pertama. Ini dalil pertama ya. Baik. Kita langsung ke yang kedua. Dalil yang kedua yaitu sabda Nabi SAW, dan ini dalilnya adalah hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal Bani Adam itu untuk diri mereka, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ajzi bihi. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan membalas puasa itu, membalas pahala puasa itu. Nah, di sini disebutkan kata-kata fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku. Ya, puasa itu untukku. Nah, sholat apa bukan untuk Allah? Ya, sedekah bukan untuk Allah. Semua ibadah kita untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa kok disebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi? Di sini dijelaskan para ulama, lafaz ini menunjukkan betapa besarnya amal ibadah puasa. Ya. Sehingga sampai-sampai disebutkan di dalam hadis wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas secara langsung puasa tersebut. Padahal napa? Sedekah sing balas sinten? Sing maring pahala sedekah sinten? Allah juga. Pahala umroh Allah juga. Pahala baca Quran Allah juga. Ya. Tapi disebutkan secara khusus tentang puasa di sini menunjukkan besarnya posisi ibadah napa? Ibadah puasa. Puasa itu ibadah yang spesial, sehingga balasannya ditegaskan oleh Allah, maka aku yang membalas puasanya secara langsung. Dan bahkan dikatakan illa siyam fa innahu li, kecuali puasa maka puasa itu untukku. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, sinten sing sampun latihan puasa? Ada di sini? Sampun wonten? Ya. Sya'ban sini udah pernah dibahas nih Pak. Sya'ban. Dereng. Belum. Jadi Sya'ban itu kan bulan spesial nggih. Istimewa, dan salah satu kebiasaan Nabi kalau masuk bulan Sya'ban, Rasulullah akan berpuasa di bulan Sya'ban. Hampir semua harinya dibuat puasa, kecuali beberapa hari saja yang dibatalkan. Kalau Rasulullah mau full puasa saged mboten? Saged. Tapi ben beda antara Sya'ban kali Ramadan ya. Maka di bulan Sya'ban ini selain menuntut orang yang belum qadha supaya gagian qadha puasa nyarutan, yang enggak punya qadha juga kalau bisa puasa sunnah. Lho ki wis dina Senin, ngesu Selasa, arepan nyelasai. Ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ndak apa-apa dibuat puasa, ya. Dalam rangka niatkan untuk mengikuti kebiasaan puasa Nabi di bulan Sya'ban. Dan besarnya puasa yang dimaksud di dalam hadis ini itu yang kami tahu bukan hanya puasa Ramadan. Besarnya atau keistimewaan puasa itu juga mencakup puasa di luar bulan Ramadan. Ya. Tapi puasa Ramadan itu punya keistimewaan karena dia bersifat apa? Wajib. Ya. Tapi dari sisi fadilah sama-sama memiliki keistimewaan. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Di sini kan dikatakan bahwa puasa itu adalah untukku. Puasa itu untuk siapa? Untuk Allah. Menunjukkan kedudukan dan besarnya istimewanya ibadah yang namanya puasa. Tapi keistimewaan puasanya seseorang itu berdasarkan juga pada kualitas puasanya.
Puasa itu kan kualitas puasa seseorang beda-beda. Ada puasa godong pring. Napa niku? Esuk-esuk nyanding piring. Ada yang puasa tapi ora salat. Ya kan? Ada puasa tapi maksiat. Ada puasa ora mangan sega, ora mangan apa? Panganan, mangan dagingnya tetangga. Ghibah. Nggih. Itu kan puasanya puasa napa? Puasa yang kurang maksimal. Dan keistimewaan puasa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah puasa yang aman dari maksiat. Itu yang namanya puasa untuk Allah. Ya. Kalau puasa kok masih maksiat, jangan sombong, aku puasa amalku sudah besar. Loh, itu ada hadisnya. Allah itu mengidhafahkan puasanya kepada dirinya sendiri. Tapi yang dimaksud itu puasa yang dilakukan secara sempurna. Ya. Mudah-mudahan Ramadan besok jadi Ramadan yang spesial bagi kita, nggih. Allahumma amin. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Taala, wasiyamu junnah. Puasa itu perisai, ya, pelindung, ya. Pelindung. Ya. Pelindung dari apa? Banyak, ya. Kata Al-Aiz bin Abdul Salam, maknahu as-shaumu wiqayatun min adabillah. Puasa itu pelindung dari azab Allah. Tapi dikatakan pula pelindung dari hawa nafsu. Ya, ini pelindung di urusan dunia. Ketika masih di dunia, puasa itu bisa melindungi dari hawa nafsu. Puasa itu juga melindungi dari apa? Dari dosa-dosa. Dan bahkan kata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau, puasa itu melindungi dari ini semua. Puasa itu melindungi dari azab Allah, puasa itu melindungi seseorang dari syahwat atau hawa nafsu, dan puasa itu bisa melindungi seseorang dari dosa-dosa. Tapi tentunya puasa yang apa? Puasa yang dilakukan secara maksimal. Ya. Baik. Hawane enak teman gak turu ya, yakin. Masya Allah. Ya. Mandan apa? Mandan ngantuk. Baik, kita lanjut. Wa fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah seorang kalian berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata dengan perkataan yang kotor, termasuk godaan suami kepada istri atau godaan istri kepada suami. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Jadi kadang ledek, tapi ledeknya itu ledek dalam arti yang lebih. Itulah ya. Boleh enggak suami kepada istri? Boleh enggak? Ya boleh, mau halal. Ya, istri kepada suami boleh? Boleh. Ya. Tapi di bulan ketika puasa itu jangan dilakukan. Ya. Itu jangan dilakukan. Ya. Wala yaskhab, dan juga jangan bertikai aja tukaran. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, jika seseorang kok mencela, memprovokasi, ngecek tukaran padahal dewek napa? Seksiam, ya, atau lebih parah lagi itu mengajak apa? Duel. Kalau di Madura itu sarok gitu, naudzubillah. Ya. Kata Nabi, "Falyaqul inni mra'un shaimun." Inni shaim. Maka katakan kepada orang itu, inni shaim. Aku sedang berpuasa, ya. Kata Al-Aiz bin Abdul Salam, ma'nahu annahu yadhakkiru nafsahu bis-shaum. Maksud dan tujuan daripada perkataan aku sedang berpuasa adalah mengingatkan dirinya sendiri. Aku lagi puasa, ya. Dan juga mengatakan kepada orang lain supaya orang itu jangan mengganggu orang beribadah napa? Puasa. Liyakuffa 'anil musyabahah wal muqabalah. Supaya dengan kata-kata ini shaim, dia mengatakan dan mengingatkan dirinya sedang berpuasa, dia tidak ikut melakukan perbuatan buruk tersebut atau ngeladeni orang jahat tersebut. Ya. Dan puasa ini masya Allah ibadah yang sangat besar. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah
la khulufu fami shaim atyabu 'indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Bau napa? Ababnya. Bau ababnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari minyak misik. Misik itu minyak paling wangi di kalangan ya, kita. Ya. Walisaim, ini yang pertama, yaitu orang berpuasa itu napa? Bau ababnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, ya, minyak kasturi, ya. Tapi ampun deh, nah, wangi pingsan. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, ya. Dijelaskan oleh para ulama. Maksud daripada perkataan ini adalah bahwasanya kami singkat mohon dia ada penjelasan panjang lebar, tapi singkatnya begini. Wanginya bau mulut orang berpuasa itu di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Dan dijelaskan para ulama, kalau misalkan ada orang berpuasa Ramadan atau berpuasa di bulan selain Ramadan, berpuasa sunnah termasuk, kok bau mulut meskipun buruk itu masih dalam kebaikan. Itu hanya sekedar efek ibadah. Seperti orang sholat panas-panas lagi takbir, AC-nya mati. Kira-kira apa yang terjadi? Kemeringat, ya, kemeringat. Ini kan deleng raine wong ketemu apa? Mengkilap banget gitu nggih. Atau mungkin ada yang sampai apa? Badannya bau. Apakah badannya baunya badan orang tersebut, kemeringatnya orang tersebut ya, negatif? Bukan. Itu hanya efek dari napa? Salat. Begitu pula ketika orang berpuasa mulutnya bau, itu hanya efek dari puasa. Dan kemudian nanti di akhirat Allah ganti efek ibadah itu jadi wangi yang lebih wangi dari minyak kasturi. Ya, dunia dan akhirat. Sambung ya. Nah, kemudian ya. Ini penjelasan kami ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Mohon izin kami menyelesaikan satu hadis lagi, Pak. Boleh ya? Baik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walisaimi farhatan yafrahuha." Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Jika berbuka, kebahagiaan pertama apa? Jika dia berbuka puasa. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan nanti kalau sudah di hari kiamat, ya di akhirat ketemu dengan Allah Ta'ala untuk diadili, kita akan bahagia dengan ibadah puasa yang pernah kita lakukan, ya. Dan hadis ini atau akhir hadis ini menyebutkan ada dua kebahagiaan yang kita rasakan. Yang pertama, kebahagiaan secara lahiriah. Ini kita rasakan di dunia. Kebahagiaan secara apa? Lahiriah. Yaitu kebahagiaan manakala kita sudah selesai berpuasa. Senang boten? Nek sampun puasa sedinten krungu Allahu Akbar, alhamdulillah, glek gitu. Kan sangat bahagia kan? Meskipun mangan nginumnya apa? Nginumnya apa? Banyu bening tok. Kan bahagia banget. Jajan nek mboten siam, nek mboten puasa, banyu bening, jejere kopi anget, jejere teh manis, jejere kolak, jejere kan. Kira-kira yang dipilih mana? Yang paling enak kan? Ya. Tapi gara-gara puasa, meskipun satu teguk air tawar, enak banget. Ini kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan maknawi. Kebahagiaan apa? Maknawi, ya. Yaitu kebahagiaan karena kita sudah menyempurnakan ibadah puasa. Ya. Kemudian disebutkan juga di sini kebahagiaan berupa ukhrawi. Nah, ini kebahagiaan yang lebih bahagia dari bahagianya orang ketika berbuka. Ketika mendengar takbir adzan. Kita kan bahagia nggih. Di hari kiamat kita merasakan berlipat-lipat kebahagiaan dari hal tersebut.
yaitu bahagia manakala kita bertemu dengan Allah setelah dosa-dosa kita bawa semuanya, kita nggak tahu kita masuk surga atau neraka. Mungkin banyak orang yang akan menuntut kita dengan hak-haknya, tiba-tiba Allah datangkan pahala puasa di hadapan kita. Masya Allah, puasa kita membahagiakan. Dan ini yang akan terjadi kalau puasanya apa? Puasanya leras ya. Kami tutup dengan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, anna syarta wuqu'i hadhil farhah bi an yuftira shaimu 'alal halalin. Syarat terjadinya kebahagiaan bagi orang yang berbuka manakala berpuasa harus dengan sesuatu yang sifatnya halal. Orang buka puasa nyolong ya masa lah kan nggak mungkin kayak ini. Kalaupun ada dihalalkan betul Bapak Ibu. Kalaupun ada orang mau berbuka puasa kok jimot tanpa izin, kita halalkan enggak? Jangan halalkan, kasihan teman. Halalkan, barangkali dia itu nggak punya uang ya. Dan kata beliau, fa idza aftara shaim ala halalin wajabat lahu hina idzin hadhil farhah hissan wa ma'nan. Jika seorang sudah berbuka puasa ya dengan sesuatu yang halal, maka kebahagiaan hissi, kebahagiaan lahiriah dengan minum, dan kebahagiaan maknawi, kebahagiaan di dalam hati ya, maka dia akan dapatkan. Amma idza aftara ala haramin fa innaha la tahdutsu lahu. Tapi kalau berbukanya dengan sesuatu yang haram, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut ya. Baik, sebagaimana yang kami sampaikan Bapak Ibu, ternyata tidak bisa selesai. Masih banyak yang belum tersampaikan, namun mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberi satu dua pengetahuan minimal motivasi bagi kita supaya bisa berpuasa maksimal, khususnya di bulan apa? Bulan suci Ramadan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta